Oke, makasih. Iya. Oke, baik. Ini kemudian ada pertanyaan lagi tadi dari Pak Panji. Dia angkat tangan cuman turun lagi. Gimana Pak Panji? Halo Pak Panji? Ya, halo selamat siang. Selamat siang Pak Panji. Ya, terima kasih Mbak. Pak Panji dari kampus mana Pak Panji sebelumnya? Dari 17 Agustus Jakarta Pak. Oke, dari Untak Jakarta ya Pak Panji ya? Ya. Oke, silakan Ya. Pak Panji. Ya, jadi gini untuk yang CBT ini, Mbak, tadi sih beberapa sudah terjawab sama pertanyaan yang sebelumnya. Cuma ada beberapa juga yang ingin saya tanyakan lagi, itu terkait hasil ujiannya. Iya. Apakah nanti hasil ujiannya itu ada pilihan untuk tidak menampilkan ujiannya pada saat ujian itu selesai dilaksanakan? Kemudian apakah ujiannya juga pada saat nanti misalnya ada waktu ujian, kemudian untuk multiple choice waktunya sudah habis ujiannya, apakah jawabannya akan record otomatis di multiple choice-nya sehingga keluar hasilnya gitu, tanpa dia harus mengkonfirmasi ujiannya gitu, karena kehabisan waktu. Karena itu terjadi di Edling yang kalau di Edling kan memang tidak tidak bisa menyimpan jawaban ya kalau ujiannya belum diselesaikan dan waktunya sudah terburu habis gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga gitu, untuk menjawab esai sendiri, apakah session time yang ada di CBT ini sudah mengakomodir? Karena kalau di Edling juga sempat ada terjadi beberapa case pada saat si penjawab itu menjawab cukup lama soal yang ada, dia ngetik terlalu lama, kemudian pada saat dia klik eksekusi simpan, nah ternyata dia terlog out gitu otomatis, atau mungkin jawabannya malah nggak simpan karena dia ngetiknya terlalu lama itu tadi. Nah, apakah di CBT ini sudah bisa memperbaiki apa-apa yang kurang di Edling itu sendiri? Mungkin itu dulu sih. Mas Edwin sudah dicatat pertanyaannya, Mas. Oke. Sudah. Coba ini ya, membandingkan Edling sama CBT. Sebenarnya Edling itu tidak dibuat untuk ya, ujian-ujian seperti ini. Edling itu untuk memperlancar proses pengajaran belajar mengajar antara mahasiswa dengan dosen. Nah, kenapa ada fitur kuis? Kuis itu lebih ke interaktif setiap selesai materi, kemudian penutupan kelas itu nanti diadakan kuis supaya kita tahu sejauh mana sih pemahamannya si mahasiswa. Itu goalnya Edling di pertama, Pak. Nah, ternyata Edling ini kok menggelegar, jadi rame, dan itu akhirnya dimanfaatkan untuk ujian UTS, dimanfaatkan ujian CBT untuk pendaftaran. Nah, padahal ranahnya, goalnya belum ke sana. Nah, sekarang kita bantu jawab yang terkait CBT, yang sudah ranahnya memang untuk ujian-ujian seperti ini, nanti dibantu jawab sama Mas Ed. Siap. Oke. Mas Ed, aku izin jawab yang pertama dulu ya. Silakan. Oke. Jadi Pak Panji, tadi yang mengenai pengumuman nilai seleksi tadi ya Pak ya. Jadi kalau di PMB sendiri, pengumuman nilai seleksi itu diambil dari pengaturan tiap periode pendaftarannya. Ketika nilainya diumumkan, berarti nilai perseleksinya tadi itu akan tampil. Meskipun itu nilainya juga dari CBT, itu tetap akan mengikuti aturan yang di sini. Kemudian untuk integrasinya dengan UTS dan UAS, nilai detail komposisinya tadi itu juga sesuai dari masing-masing dosennya. Kalau dosen itu di kelas yang beliau ajar menyatakan untuk mengumumkan nilai, itu artinya dosen mengumumkan nilai detailnya tadi, nilai komposisi yang UTS atau UAS tadi. Ketika dosen tidak ingin transparan, jadi tidak melakukan opsi untuk mengumumkan nilai, nilai akhirnya, nilai yang hasil dari CBT tadi tetap tidak akan tampil di mahasiswanya. Begitu, Pak. Oke. Silakan, Mas Edwin. Untuk yang session time itu ya, nah kalau yang di CBT Siakat itu tuh sistematikanya kayak gini. Dari satu ujian itu terdapat banyak bank soal bisa. Misalkan tadi yang disebutkan oleh Mbak Dewi, bank soal pertama itu untuk soal-soal mudah, yang kedua untuk soal yang menengah, soal ketiga untuk yang soal susah, di mana tiap scoringnya itu beda-beda. Nah, untuk waktunya sendiri itu kita bukan per bank soal tersebut, tapi per satu kesatuan ujian. Nah, gitu. Bedanya di situ. Jadi misalkan udah di set ujian mata kuliah A UTS ini misalkan
itu 60 menit. Nah, dari 60 menit itu ya semuanya, bukan per bang soal tersebut. Enggak. Kalau Misal, sesinya kita habis, Mas Edwin. ya, Oh, kalau sesinya habis. Sesinya habis maksudnya apakah tersimpan atau Langsung tidak gitu tersimpan ya? atau tidak, Tersimpan, betul. tersimpan. Halo? Langsung tersimpan ya Pak Panji ya. Ketika durasi ujiannya itu berakhir, tanpa melakukan operasi simpan, otomatis akan tersimpan ke database, seperti itu. Oke, baik. Dan itu sudah dirilis ya Pak ya di aplikasi Siakatput saat ini untuk ujian UTS dan UAS-nya sudah bisa digunakan. Jadi di login-nya mahasiswa itu ada tambahan lagi fitur login S untuk bisa masuk ke dalam CBT Front-nya. Seperti itu. Ya. Tapi kemarin karena kita ujiannya UTS-nya sudah berjalan di hari Senin, jadi mungkin belum sempat nyobain kan. Gitu. Iya Pak. Gak apa-apa nanti buat persiapan Siap, ke depannya lagi. Oke. oh banyak yang tanya ya, Mas Diki, tolong dibantu baca. Moderator. Tadi dari Bu Vita sudah, dari Semarang, dari Pak Dadang mungkin ya Pak ya? Pak Dadang ya. Untuk ada kategorinya kah, Mbak? Untuk soal kategorinya, sebentar. Jadi gini, Mbak Dewi. Ya. Halo Pak. Maksud saya itu kita buat kategori ini untuk CBT PMB ya. Kita Ya, kan buat betul. matematika, IPA, IPS gitu ya. Nanti dari masing-masing itu kita buat bank soal masing-masing 50, tapi yang kita ambil 10 itu seperti itu ya. Nanti Iya, betul, Pak. diambil acak, jawabannya juga acak ya itu ya. Betul. Pada saat tambah itu ya. Kemudian untuk kalau untuk dipakai sebagai UTS, itu nanti assign ke kelasnya di mana? Saya cari-cari kok nggak ketemu ya. Oh ya, ini soal ada mata Pak. kuliah ini gitu ya. Oke, Gitu. jadi untuk yang di ujian UTS dan UAS, yang pertama tetap sama ya Pak ya, membuat bank soalnya terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah membuat bank soal, di SIM akademiknya, nanti ini dari login dosen sendiri bisa Pak melakukan hal ini. Saya coba yang ini ada enggak ya? Sebentar Pak. Jadi dosennya sendiri bisa ya? Sendiri itu bisa ya? Betul. Nah, di sini kalau ada fiturnya, di sini sudah kami tambahkan Pak, ada aksi. Nah, di sini akan bisa menambahkan langsung. Jadwal penggantinya juga bisa langsung, asalkan ini ya Pak ya, jenisnya UTS atau UAS, yang ujian pokoknya jenisnya. Oke, nah ini ada. Tambahkan jadwal CBT, terus soalnya juga di situ ya? Betul. Ini tambahkan. Benar Pak, enggak kelihatan semua. Tambahkan forum sebentar. Mas Atin ada contoh kelas yang di ini staging? Ada, bentar. Yang periode berapa? Sebentar. Tadi yang tak WA. Oke, sebentar. Saya stop screen dulu ya Bapak Ibu ya. Stop screen dulu. Yeah. Hukum adat. Kelas 6. Oh, ini. Oke. Nah, nanti ketika sudah
dimasukkan nanti akan seperti ini Pak. Ini kan contohnya yang pertemuan ke-8, ini ada Ya. UTS. Nah, di sini kan ada apa? Bisa edit CBT-nya, nanti otomatis sistem akan mengarahkan ke ujian CBT-nya. Nah, di sini nanti dosen bisa mengatur Pak, bank soal mana yang digunakan. Kemudian scoringnya pakai scoring yang mana gitu. Nanti jumlah soal dari bank soal ini yang diambil berapa soal. Pengaturan acak dan tidaknya itu sesuai dengan yang ada pada bank soal pada CBT. Iya, iya. Oke, sudah jelas. Terima kasih, Iya, Mbak. Pak. Siap, Mbak Pak. Dewi, Sama-sama. mungkin nanti untuk Ya. user guide kita bantu berarti ya. Iya, siap. Nanti Ya. user guide-nya kami share kembali, Pak, untuk ininya. Oke, langsung di aplikasi ya itu ya, seperti Ya. biasa ya. Seperti biasa di aplikasi. Ya, oke. Atau Makasih, kami Mbak buatkan Dewi. videonya juga, Pak, nanti siap. Ya. Sama-sama, Pak Sip. Dadang. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Dadang. Oke, selanjutnya ada dari LPP, dari Politeknik LPP. Ya, halo. Selamat Halo, siang. Pak. Selamat siang. Mau tanya, Mbak, ada beberapa yang saya tanya. Yang pertama tadi kan bank soal, kemudian acak gitu ya. Iya. Misalnya di situ kita masukkan 50, cuman kita ambil 10. Bisa nggak kalau, artinya kan gini, ketika kita ada 1 soal, 2 atau 3 soal yang wajib dikeluarkan, itu bisa nggak? Takutnya nanti misalnya ada 3 soal yang wajib dikeluarkan, tapi karena acak, sehingga dia berpotensi tidak keluar, misalnya gitu. Dibedakan di kategori ya, Mas Edwin, berarti ya kalau seperti Iya, itu berarti ya? kalau kayak gitu ceritanya, yang saya tangkap ya, itu untuk sekarang itu belum bisa, tapi bisa kita akalin. Berarti kita bikin 2 tipe bank soal. Berarti yang pertama, gitu. Jadi yang misalkan matematika A wajib keluar, terus satu lagi ada matematika A boleh random, nah kayak gitu. Iya, betul. Oh, berarti tetap 2 ini ya? Kedua. 2 bank soal, Pak, berarti. 2 bank soal berarti ya? Betul. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan ada tes psikologi, kita menggunakan DISC, gitu ya. Nah, udah pusing tuh, Ya. Pak. Nah, ini panjang Pak kalau ngomongin tes, Pak. Nah, itu dia. Ya, karena gini, kita kan ada tes beasiswa. Kalau beasiswa kita biasanya kan langsung datang gitu ya. Tapi karena kita nggak bisa datang, sehingga bagaimana kemudian kita minimalisir physical distancing, tapi tetap bisa jalan sesuai dengan ini. Makanya kita ada tes psikologinya gitu. DISC. Nah, itu kira-kira gimana, bisa nggak ya kalau kita mainkan di sini? Nah, saya bantu jawab ya. Pak Desta Raffi dari PT apa Pak ya? Dari Dari Politeknik Poltek LPP, Mas. LPP. Nah, untuk yang psikological test itu masih belum masuk ranahnya CBT sekarang memang Pak. Soalnya kan untuk scoringnya sendiri kita masih rigid, yaitu cuma benar salah. Sedangkan kalau psikotes itu kan nggak ada benar salah. Adanya itu malah salah kayak gitu kan ya. Dominannya dia di mana? Dominannya gitu. gimana, betul. Dominannya di mana? Apakah kamu itu influencer dominan terus conscious apalah gitu. Nah, itu kita belum ada, tapi itu masukan bagus buat kita. Mungkin nanti ke depannya Pak ya, itu mungkin CBT itu ada CBT untuk ujian dan CBT untuk psikotes. Mungkin ke depannya karena itu udah ke depannya maksudnya minggu depan ya? Oh, tidak bisa. Edwin, Bulan depan, Mbak. saya nolak perusahaan yang minta. Minggu depan. Sekarang kampus yang minta. Ya, terjawab Pak ya. Pak. Jadi awal tahun kemarin itu ada salah satu perusahaan besar, ya itu kontak Sevima minta dibuatkan seperti itu, Pak. Untuk tes masuknya. Itu tak tolak loh, Pak. Sekarang kok LPP Jogja juga bilang, aduh. Sebetulnya sama-sama PT. Kalau mereka persoalan terbatas, kalau kita perguruan tinggi kan. Iya. Betul. Coba dulu tak terima, berarti itu sudah bisa dimasukkan di sini ya. Nah, salahnya Mbak April berarti kalau kayak gitu. Oke, terus yang terakhir nih, yang ketiga terkait verifikasi peserta. Memang kita kelemahan online kan adalah verifikasi ya. Artinya yang mengerjakan itu siapa, apakah benar dia apa tidak gitu. Tadi ini sebenarnya titipan dari Pak Direktur aja gitu. Disuruh nanyakan misalnya kita kan berpotensi untuk punya sama dengan stipap ya. Kalau ini kan ada stipap juga masuk di sini. Nah, itu kita ada tes BPDB kelapa sawit Pak dan gitu ya. Yang itu cakupannya adalah nasional. Bahkan kemarin sempat bilang kalau emang Sevima bisa, kita bisa pakai Sevima. Cuman memang kita potensinya adalah kan online semuanya. Nah, ada nggak satu strategi verifikasi peserta? Misal nih, gitu ya, misal
laptop dia atau PC dia wajib menggunakan webcam. Terus nanti secara periodik tanpa diketahui oleh peserta, itu akan di-capture yang mengerjakan itu. Gitu loh, Pak. Jadi misalnya kita durasi berapa? 1 jam misalnya ya. 1 jam, terus nanti secara periodik, entah 20 menit sekali, itu akan kita capture. Ketika dia mau masuk pertama, dia harus capture dirinya. Oke, itu dirinya gitu ya. Kemudian nanti ada capture kedua, capture ketiga, capture keempat misalnya. Nah, tapi capture itu tidak diketahui oleh peserta. Ini untuk memverifikasi bahwa yang mengerjakan itu selalu dia misalnya. Nah, ketika sistem kayak gini memungkinkah untuk Sevima bisa menerapkan begitu? Ya, bantu jawab Pak ya. Yeah. Untuk masalah verifikasi peserta itu Nah, emang perlu udah megang kepala aja dari tadi. Sudah pusing verifikasi udah. peserta itu emang jadi momok di mana-mana untuk ujian online. Bahkan beberapa perusahaan itu kan belum ada sih yang saya tahu yang sampai video capture kayak gitu. Itu biasanya sih cuma untuk capture pertama sama capture terakhir. Tapi itu pun nggak menjamin. Misalkan dia capture foto dulu pertama, terus tiba-tiba pas pengerjaan ganti temennya kan bisa kan ya kayak gitu. Nah, kan makanya kan ada capture tengah tadi secara periodik yang tidak diketahui oleh peserta kan gitu. Pak, ini loh lampunya kelihatan, Pak. Itu kan sih Pak, tapi kalau boleh jujur setelah di Siakat CBT ini belum ada fitur tersebut. Harus jujur. Harus jujur dong. Jadi memang Pak, ada kelemahannya. Tapi kan setidaknya kita tidak sampai menghalangi mereka untuk masuk. Orang saya dulu loh, adik saya itu ujian apa sih yang PNS itu loh Pak, entah itu PNS atau ujian apa yang online, di sebelahnya Pak, pegang kalkulator. Iya. Sebetulnya kalau online kita reguler sih kayak gitu, cuman ini kan karena beasiswa, sehingga memang lebih ketat gitu loh sebetulnya. Cuman itu aja sih. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik Pak Desta Raffi dari LPP. Terima kasih banyak masukannya Pak. Siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari STP NHI Bandung. Pak Dendi ya? Ya, silakan dengan Bapak atau Ibu siapa ini? Dari STP Bandung. Bu Nining. Oh, Bu Nining. Siang, Bu Nining. Halo, selamat siang. Ya, kalau masih belum, catat dulu Mas Diki, kita lanjut. Ya. Saudaranya. Dari Stipap. Nah, ini dari Stipap ada yang mau tanya tadi. Saudaranya Politeknik LPP. Ya. Oh ya, sudah menghilang juga dari Stipap. Selamat siang. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang Bu Ning. Selamat siang Mbak Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya kalau Mbak Dewi? Iya Bu, saya kalau ketemu Bu Ning ingat sesuatu jadinya. Ingat sesuatu. Nanya yang tidak terlupakan ya Mbak Dewi. Sebenarnya tadi sudah hampir terjawab semua pertanyaan dari SMP, karena kita juga memang baru menggunakan PMB ya Bu ya? SMM ya, karena PMB ini melalui Siakat memang pasti akan banyak rewel-rewel nanya, terutama Pak Dendi mungkin yang banyak nanya. Tadi juga tentang psikotes juga sudah terjawab juga, ternyata belum, itu yang akan kami pertanyakan sebenarnya gitu Mbak Dewi. Jadi hampir semua sudah terjawab. Nanti kan ada juga panduannya ya Mbak Dewi ya? Ada Bu, lengkap. Mungkin itu aja, kecuali kalau Pak Dendi mau menanyakan yang selama ini banyak berhubungan. Bu Dewi sehat kok. Ya, Alhamdulillah. Sehat ya. Ini Bu Dendi selalu ngumpannya ke saya nih Mbak Dewi. Monggo Pak Dendi. Baik, ini tambahan aja. Iya. Jadi memang untuk penyusunan soal kita kadang bentuk polanya hampir sama dengan sistem yang manual. Cuman masalahnya adalah pada saat kita menentukan bahwa ini di online kan, berarti ada opsi-opsi yang harus diperhatikan, terutama pada saat misalkan
jadwal ujiannya itu dipisah ya misalkan. Nah, terutama kalau kita konsennya di satu mata ujian yaitu bahasa Inggris. Kebetulan bahasa Inggris punya kriteria tersendiri dan jumlah soalnya sudah ditentukan, kemudian skema dan sebagainya sudah ditentukan, dan passing grade pun sudah ada. Hanya saja mungkin yang tadi ada juga yang menanyakan dari Jakarta itu skornya bisa nggak dimunculkan karena memang pertimbangannya ada untuk pengambilan keputusan itu nantinya. Nah, tapi kalau dilihat dari CBT-nya sendiri, ya kita mungkin siapnya di bahasa Inggris saja gitu. Kalau psikotes sepertinya belum mungkin gitu. Dan satu lagi mungkin tesnya yang mungkin akan sedikit menyesuaikan yaitu tentang interview. Jadi kalau di STP NHI Bandung itu kita melakukan interview gitu ya. Jadi di samping tes psikotes dan bahasa Inggris, kita juga melampirkan tes interview. Nah, untuk interview ini mungkin ya posisinya kalau CBT seperti apa? Artinya apakah ada pertanyaan yang bisa di online kan sehingga mahasiswa bisa menjawab, kemudian nanti interview cukup melihat jawabannya saja sehingga nanti dari situ bisa dinilai atau bagaimana. Nah, itu yang mungkin harus dikaji lagi. Nah, sementara untuk permasalahan setting ya ini karena posisinya kita baru tahun ini memang kayaknya kalau tadi lihat contoh ada yang di mata kuliah ya. Betul. Sepertinya bisa dicoba dulu di situ sebelum kita publish di pendaftaran gitu. Artinya di sini ada bank soal misalkan untuk mata kuliah tertentu yang sudah siap kita coba untuk di-online-kan. Nah, sementara kalau ruang lingkupnya ya kalau pendaftaran tentunya ini lebih luas ya. Tadi kan banyak kendalanya, salah satunya adalah kondisi internet, belum lagi verifikasi si yang pesertanya ya itu yang memang sulit atau katakanlah tahapan untuk seperti apa gitu ke depannya nanti agar valid gitu ya bahwa betul ya peserta yang bersangkutan yang mengerjakan ya. Tapi secara prinsip ini suatu hal yang bagus karena memang ini tidak kalau secara SDM atau yang terlibat dalam kepanitiaan tidak terlalu banyak gitu. Dan secara cost itu turun. Hanya saja memang kita menyiasati perubahan sistem dari pola lama yang tadinya kita menggunakan manual, kemudian administrasi manual. Karena banyak administrasi yang sudah berbasis sistem, apalagi yang sudah menggunakan si akad jauh lebih membantu gitu pada saat integrasi datanya dari pendaftaran sampai ke akademiknya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kapasitas server ini. Apakah kita perlu menambah di STP NHI atau masing-masing PT itu menyediakan server in-house atau yang hosting dengan kapasitas yang berapa? Mungkin itu yang hal teknis mungkin ya yang biasa muncul nantinya pada saat ini semakin banyak selain pendaftaran saja mungkin langsung ke mata kuliah dan sebagainya. Mungkin itu sementara dari saya, Mbak. Oke, siap. Baik, Pak. Oke. Mas Edwin, gimana Mas mengenai kapasitas ininya Mas yang bisa ujian dalam waktu yang bersamaan Mas? Maksudnya gimana? Tadi saya sempat keluar sendiri ini dari aplikasi. Oh iya, jadi pertanyaan dari Pak Dendi terkait hal teknisnya, apakah dari sisi, kalau misalkan menggunakan CBT ini, apakah dari sisi perguruan tinggi itu memerlukan penyediaan hardware tambahan, server tambahan, ataupun yang lainnya? Kemudian dalam satu kali sesi ujian itu ada kapasitas tertentu atau tidak yang berpengaruh nantinya? Tidak. Untuk masalah paling banyak itu kan kalau masalah CBT online itu masalah gambar ya. Nah, gambar sendiri, picture itu sudah ada kita resizing. Jadi ada maksimal kilobyte yang bisa diupload untuk soal-soal.
Halo? Jadi, Ya. Ya. kalau umpamanya masanya sekarang harus ujian di rumah, ya nggak perlu nambahin apa-apa, Pak, dari sisi kampusnya, Pak. Kan mereka mengandalkan internet dari diri mereka sendiri. Nah, kalau next corona ini sudah selesai dan CBT akan mau diterapkan di kampus, tetap diterapkan di kampus, tapi konsepnya adalah mau ujiannya itu di kampus. Nah, berarti rasanya kita butuh satu ruangan yang isinya, dari kampus ya, yang isinya adalah ruangan ini untuk ujian. Dan di situ ada komputer-komputer dan nanti ujiannya di sana. Bisa jadi seperti itu. Nah, CBT-nya dari aplikasi ini. Berarti jaringannya sewaktu dikumpulkan semua di sana, jaringannya harus lancar, koneksinya dan semua ada ini apa namanya? Ada kayak apa ya? Laboratorium komputer ya. Itu untuk kumpul semua. Nah, sekaligus verifikasi orangnya kan sudah jelas. Nah, secara sistem membantu proses ujiannya dan juga hasilnya nanti sudah tercatat secara sistem, bukan lagi manual yang dulunya dikumpulkan dalam satu ruangan kerjakan. Nah, sama dikumpulkan dalam satu ruangan tapi kerjanya di CBT. Itu kalau next ke depan kalau sudah selesai coronanya mau pakai konsep gitu juga bisa. Yang disiapkan bukan server tapi melainkan perangkat-perangkat yang dalam satu ruangan itu. Tuh, kalau yang sekarang, masa sekarang, minggu ini, dan semoga minggu depan sudah selesai coronanya, amin, itu tidak perlu. Jadi dari sisi kampusnya, dari sisi mahasiswa atau pendaftarnya saja yang melakukan ujian dari sisi rumah. Oke, mungkin... Iya. Mungkin tambahan juga ya, untuk pendaftaran online dan juga CBT online mungkin akan optimal kalau memang disertai dengan pembayaran online gitu. Jadi kan percuma saja ketika pendaftarannya online, ujiannya online, tapi untuk bisa bayarnya itu masih manual, kemudian harus verifikasi ke kampus lagi dengan menyertakan bukti bayarnya seperti itu. Gitu. Intinya kita sudah tidak waktunya lagi untuk sesuatu itu offline atau sesuatu itu tidak terbantu oleh sistem. Harus mulai berubah, digitalisasi semuanya. Gitu ya Mbak Dewi ya, termasuk pembayarannya. Jadi ini sih kalau pengalaman kami ya untuk bisa sukses implementasi sistem di perguruan tinggi itu salah satu faktor penentunya itu adalah ketika pembayarannya sudah online atau belum. Ketika pembayarannya itu masih manual, jadi mindset-nya itu semuanya masih manual gitu. Kemudian juga orang akan memilih sesuatu yang memang sudah biasa mereka lakukan. Ketika digiring untuk melakukan pembayaran online, akhirnya mereka cenderung oh ya udah tanpa harus ke kampus pun saya bisa ada media lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seperti KRS-an, kemudian juga ambil kartu ujian seperti itu gitu. Oke, mungkin penjelasan dari Mbak Dewi dan Mbak April tadi udah cukup jelas ya Pak Dendi ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita kasih kesempatan untuk 2 penanya lagi Mbak Dewi. Boleh, silakan. Ini dari Pak Abdul Salam. Koneksinya. Suaranya putus-putus. Oh iya Pak Konek. Ya, dari Pak Abdul Salam. Silakan Pak Abdul Salam. Iya, makasih. Ya, saya ini mau ditanyakan Pak, ini kan fitur yang menyediakan tentang video call, apakah masih ada juga di situ? Karena contohnya kami siapkan beasiswa tahfiz, itu kan mungkin tesnya mungkin lewat video call, termasuk mungkin wawancara. Apakah di situ juga disiapkan Pak? Atau harus ketemu, tapi kan rasanya mungkin tidak harus lagi ketemu untuk situasi sekarang. Ya. Halo? Ya, mungkin itu aja saya Pak. Oke, baik, pertanyaannya. Saya tulis juga. Ya. Oke, yang bisa bantu jawab dari Mbak Dewi atau dari Mas Edwin ini? Diki, maaf tadi putus-putus, gimana tadi? Boleh diulang pertanyaannya, Mas Diki? Ya, silakan Pak Abdul Salam, diulangi. Oh ya. Pak, mohon maaf. Jadi jadi saya sebagai admin ini Bu sudah menjalankan ini. Kita sudah peserta juga, walaupun kemarin rasanya pesertanya ini kebingungan, jadi saya yang verifikasi data, saya yang finalisasi data, saya juga yang validasi data. Jadi saya karena dia tidak tahu maksudnya, jadi saya coba, jadi saya yang urus dua-duanya, saya yang finalisasi datanya saya, setelah itu saya validasi lagi.
Nah, tapi kan ini tahap selanjutnya kita mau wawancara. Apakah tetap harus keluar dari ini, kita harus video call, berarti pindah ke HP lagi dong. Ya walaupun sebenarnya bisa juga, atau bisa langsung pokoknya semua dikerja langsung di sini. Oke. Ya, apakah itu sudah tersedia juga atau mungkin bagaimana Ibu Dewi? Iya, kalau untuk yang wawancara itu setiap pendaftar itu soalnya sama enggak ya, Pak? Apanya itu? Oh, tidak. Pertanyaannya. Sebenarnya wawancaranya mungkin tidak secara teknis, tidak sama. Tiap tapi yang orang kita butuhkan, berbeda-beda ya? Iya, tapi yang kita butuhkan dari setelah validasi data ini semuanya, kita butuh kalau sebelumnya kan tatap muka, dia tanya, walaupun ada juga form standar wawancaranya, tapi tidak otomatis sama pertanyaannya kan, sekedar wawancara aja, tapi yang kita butuhkan adalah tetap langsung dengan Camaba ya. Itu mungkin tidak sama. Tidak sama ya Pak ya? Tidak ada ya Pak Abdul Salam ya? Ya. Ya Bu Dewi, saya mau tambahkan satu. Iya, silakan Pak. Ya, kalau ya saya tertarik dengan pertanyaan Bapak yang tadi. Kalau soalnya sama, apa kendalanya gitu? Untuk wawancara itu. Ya. Terima kasih. Siap. Jadi gini kalau, Pak. Kalau saya sebenarnya Bu lebih kepada kontak langsung. Ya, jadi bukan kepada soal saya mau ketemu langsung dengan orang yang bersangkutan, kan sebenarnya bisa video call. Tapi kan kenapa tidak semuanya harus ganti media gitu ya Pak ya? Ya, kenapa tidak satu baju? Mas Edwin, bagaimana Mas video konferensinya di CBT? Belum. Masih belum. Ya, gitu. Jadi yang sekarang yang di CBT ini memang masih belum tersedia untuk live video konferensi seperti itu Pak. Jadi masih penyediaan bank soal dulu baru bisa dikerjakan. Kemudian tadi hubungannya ketika saya tanyakan apakah pertanyaan yang diberikan ke setiap pendaftar tadi berbeda atau sama. Jadi kalau sama kita nggak perlu tatap muka sebenarnya, tinggal kita buatkan aja soal di bank soal, misalkan soal wawancara seperti itu. Kemudian nanti kita buat seleksinya, kita buat ujiannya, kemudian pendaftar tadi itu menjawab uraian dari soal-soal yang biasanya kita wawancarakan secara langsung melalui jawaban di aplikasi CBT seperti itu. Nanti koreksinya bisa manual. Gitu. Ada rekapnya ya Mas Edwin ya? Ada rekapnya. Nanti ada rekapnya di SIM CBT Pak. Oh iya. Gitu. Jadi kan ya siap Pak. Jadi lebih ini ya, kalau misalkan kita tatap muka itu kan berarti dari pewawancara itu harus menyediakan waktu gitu ya Pak ya. Untuk dengan satu-satu orang. Kalau kita memanfaatkan SIM CBT online tadi, kita sediakan soalnya, nanti terserah pendaftarnya ngisinya kapan, yang penting kita dapat jawaban dari apa yang biasanya kita tanyakan ke masing-masing pendaftar tadi gitu. Iya, kalau soalnya tadi kaitannya sama atau berbeda, kalau sama berarti kita cukup bikin satu bank soal, kalau pertanyaannya berbeda kita harus tadi sediakan bank soal yang berbeda-beda tadi gitu. Oh iya, terima kasih Bu Dewi. Oke, sama-sama. Salam. Untuk pertanyaan sudah terjawab ya Pak ya? Oh iya, siap. Nanti pertanyaan berikutnya menyusul di luar forum ya. Ya, makasih ya. Iya Pak. Itu nanti karena ini sudah 1 jam, ini saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi untuk Ibu Dita. Tadi mau bertanya tentang apa Ibu Dita? Silakan disampaikan Bu. Ya, halo Mbak Dewi. Halo Bu Dita. Iya. Kalau CBT ini kan Mbak baru itu di Januari ya. Gimana Bu? Mohon maaf. CBT ini kan baru rilisnya itu di Januari. Iya, betul. Oke, menurut pengalamannya Sevima, apakah sudah ada kampus yang sudah berhasil menerapkan CBT ini? Oke. Iya. Jadi aplikasi Sevima yang CBT ini memang pertama kami adopsi dulu dari perguruan tinggi yang memang membeli proyek dari Sevima Bu. Jadi mereka mengembangkan sejak ke Sevima untuk menggunakan SIM CBT itu, kemudian kami adopsi itu untuk mengembangkan produk sama seperti Siakat. Jadi dari pengalaman-pengalaman kami itu kami ambil untuk dijadikan sebuah produk CBT yang kami rilis di Januari kemarin. Gitu. Tapi setelah Januari udah ada yang setelah Januari memang masanya belum ini sih Bu ya, karena Januari itu kan belum masa-masanya hype-nya PMB. Jadi bulan-bulan ini, Maret, April ini baru mulai
banyak yang mencoba-cobanya seperti itu. Untuk yang mungkin kemarin minggu ini kemarin ada Nusa Putra yang mencoba menggunakan. Kami masih belum monitoring juga, tapi memang beberapa PT sudah mulai menerapkan itu. Gitu. Yang dari Palembang itu sudah menggunakan nggak Mbak Dewi? Apa ya yang namanya? Mana? Universitas Palembang atau mana Mbak April? Bukan ada satu lagi. Saya lupa. Soalnya minta request CBT mau diterapkan di sana. Bina Usada ya Mbak April? Ya. Ya, itu ya, yes ya. Iya. Itu belum menerapkan, ini masih kayak tanya-tanya tentang alur aplikasinya. Kalau Bina Usada. Gitu Bu Dita. Karena memang yang waktu dirilis belum momennya PMB, jadi belum ada yang memang tadinya mau cuma tanya seputar pengalamannya si kampus tersebut sih Bu untuk menerapkan CBT ini. Kira-kira dari untuk batas maksimalnya berapa yang ujian seperti itu. Oke. Kalau secara teknis sebenarnya tidak ada batasan ya Mas Edwin ya terkait berapa jumlah pendaftar yang bisa tes dalam waktu yang bersamaan gitu. Gitu Bu. Oke, Pak Dewi. Karena iya siap, karena servernya kan juga di kami juga gitu. Aman ya Mas Edwin servernya ya? Aman. Insya Allah ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ini karena udah jam 2 juga, ini kita coba memberikan satu kesempatan untuk Mas Trisna ya. Iya, Mas Ini Diki. terkait gimana sih strategi branding dari kampus untuk menghadapi di tengah wabah COVID-19 ini, seperti itu. Iya. Mungkin Mas Trisna ada trik-triknya nih, silakan Mas Trisna disampaikan. Oke, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya namanya Tri Sutrisno Nusantara, atau biasa dipanggil Mas Trisna gitu ya. Jadi saya sebagai product owner dari Mau Kuliah